Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Nur Aisa dari kelas 7 AKA1. Di sini saya akan memaparkan dari mata kuliah analisis laporan keuangan dari bab 1 sampai bab 6. Nah, di bab 1 ini kita akan membahas tentang konsep dasar akuntansi, analisis laporan keuangan, dan juga jenis-jenis laporan keuangan. Baik, analisis laporan keuangan merupakan analisis yang dilakukan guna menguji keterkaitan angka-angka akuntansi dan tren angka tersebut dalam periode waktu tertentu. Analisa laporan keuangan dilakukan dengan tujuan untuk 1. Menilai kondisi keuangan dan hasil perusahaan masa lalu, masa sekarang, dan prediksi yang akan datang. 2. Menilai kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Analisa bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi prospek serta resiko pada perusahaan yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh para pengambil keputusan bisnis, antara lain seperti investor, kreditor, manajer, analisis manajer dan akuisisi, direktur, regulator, eksternal auditor, pekerja atau serikat pekerja, lawyer. Framework atau kerangka analisis laporan keuangan diantaranya 1. Menilai lingkungan bisnis. 2. Membaca dan mempelajari laporan keuangan dan catat atas laporan keuangan. 3. Menilai kualitas laba. 4. Analisis laporan keuangan. 5. Memprediksi laba atau cash flow masa mendatang. Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang berisi informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan keputusan. Laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi. Berikut macam-macam laporan keuangan, diantaranya laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Di bab 2 kita akan membahas tentang kerangka konseptual laporan keuangan. Kerangka kerja konseptual atau Concepting Framework didefinisikan oleh FASB sebagai suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan, yang menjadi landasan bagi penetapan standar yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi, serta batas-batas dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Tujuan dan peran kerangka dasar yakni sebagai acuan untuk digunakan bagi 1. Badan penyusun standar akuntansi atau Accounting Standard Setting Body seperti DSAK, IAI, dan sebagainya. 2. Penyusun laporan keuangan dalam menghadapi suatu kasus yang belum atau tidak jelas diatur dalam suatu standar akuntansi yang berlaku. 3. Auditor dalam menentukan audit opini dalam laporan keuangan. 4. Para pemakai laporan keuangan. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan menyediakan informasi tentang posisi keuangan yang menggambarkan sumber daya yang dikuasainya pada waktu tertentu, kinerja yang menunjukkan berapa efektif dan efisien entitas dalam menyandanggunakan sumber daya entitas. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Terdapat 4 karakteristik kualitatif pokok, yaitu dapat dipahami atau understandability. Informasi dapat bermanfaat bila dapat dipahami. Untuk dapat memahami laporan keuangan dengan baik, pemakai harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis serta konsep yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, relevance. Informasi dapat bermanfaat bila relevan bagi penggunaan dalam mengambil keputusan. Suatu informasi dianggap relevan untuk dilaporkan atau tidak akan dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Suatu informasi dianggap material atau signifikan bila suatu kesalahan atau error, salah saji, misstatement, atau kelalaian mencantumkan omission. Informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna tersebut atau dapat menyesatkan pengembalian keputusan. Syarat informasi dapat diandalkan. 1. Penyajian jujur atau faithful representation. 2. Substansi pengambil bentuk, substance over form. 3. Netralitas atau neutrality.
4. Pertimbangan sehat atau prudence. 5. Kelengkapan atau completeness. Unsur-unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan langsung untuk menggambarkan posisi keuangan adalah 3 unsur neraca, yaitu aset. Kriteria utama aset adalah manfaat ekonomi masa depan. Liabilitas. Liabilitas timbul karena tindakan hukum yang berlaku. Ekuitas. Penyajian ekuitas bertujuan agar laporan keuangan dapat memberikan informasi dengan jelas hak dan pembatasan yang dilakukan menurut hukum atau pembatasan lainnya atas ekuitas sehubungan dengan hak kepemilikan masing-masing pemilik modal dalam hubungannya dengan pembagian laba, dividen maupun pembagian modal. Pengukuran unsur laporan keuangan yaitu dengan nilai historis atau historical cost, biaya kini atau current cost, nilai realitas atau penyelesaian atau realizable atau statement value, nilai sekarang atau present value. Konsep modal dan pemeliharaan modal. Konsep modal keuangan atau financial capital maintenance. Menurut konsep ini, seperti uang atau daya beli yang diinvestasikan, modal adalah sinonim dengan nilai aset bersih atau ekuitas entitas. Konsep modal fisik atau physical capital maintenance. Menurut konsep ini, seperti kemampuan usaha, modal dipandang sebagai kapasitas produktif entitas yang didasarkan pada unit output per hari. Konsep pemeliharaan modal menentukan perhitungan laba rugi, berkaitan dengan konsep laba, dan memberikan dasar rujukan dalam perhitungan laba rugi. Pemahaman konsep ini penting untuk membedakan. Di bab ketiga, kita akan membahas tentang analisis arus kas. Analisis arus kas adalah suatu alat untuk memahami arus kas masuk dan keluar suatu perusahaan, merupakan alat utama atau primer untuk mengevaluasi kredit. Analisis arus kas bertujuan untuk evaluasi kinerja dan penilaian risiko, sumber dan penggunaan kas, di mana didapat, di mana dibelanjakan, jumlah dan petunjuk perubahannya. Menilai kebijakan manajemen keuangan, keputusan investasi dan pembiayaan, kesesuaian pendanaan dan kebutuhan, insight bagaimana pinjaman digunakan untuk usaha, mengerti kebutuhan pembiayaan suatu perusahaan, menunjukkan kas dihasilkan berhubungan dengan analisis rasio keuangan. Cara bank memperoleh recover pinjamannya. Cara pertama, arus kas dari operasi usaha. Cara kedua, kas dan penjualan aset usaha. Cara ketiga, kas dari penjualan aset pemilik. Tingkat leverage operasi. Leverage operasi lebih tepat didefinisikan dalam bentuk seberapa jauh perubahan tertentu dari volume penjualan berpengaruh pada laba operasi bersih atau net operating income atau NOI. Untuk mengukur pengukuran perubahan volume penjualan terhadap profitabilitas, maka kita hitung tingkat leverage operasi. Degree of Operating Leverage atau DOL, yaitu rasio dari perubahan presentasi laba operasi terhadap perubahan presentasi unit yang terjual atau pendapatan total atau total revenue sama dengan TR. Selanjutnya, perhitungan tingkat leverage operasi secara aljabar yaitu sebagai berikut, yaitu tingkat leverage operasi sama dengan perubahan presentase laba operasi dibagi dengan perubahan presentase unit yang terjual atau pendapatan total. Selanjutnya di bab 5 dan bab 6, analisis likuiditas. Melihat kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Kreditor memperhatikan hal ini karena terkait dengan kembali tidaknya utang yang diberikan. Jika suatu entitas tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek, maka secara alamiah tidak akan mampu memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas berfokus pada hubungan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Dua aktiva yang sangat berpengaruh, likuiditas dan profitabilitas, adalah piutang dan persediaan. Rasio profitabilitas merupakan ukuran utama kinerja dan kesuksesan sebuah perusahaan secara keseluruhan. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Demikian pemaparan dari hasil resum mata kuliah analisis laporan keuangan. Apabila ada salah mohon diingatkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.